Selamat malam bagi warga dan sahabat GPB dimanapun berada. Berjumpa dengan saya, Pendeta Henry Victory Sihasale yang saat ini melayani di GPB Jemaat Bethlehem, Jakarta Pusat. Di program Night Call GPB pada hari pertama di bulan Desember 2025. Dan kita akan bersama merenungkan firman Tuhan yang tertulis dalam Injil Matius pasal 22 ayat 38 dan 39. Warga dan sahabat GPB, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu di sepanjang hari yang kami jalani ini. Dan pengasihan Tuhan menuntun kami dan memelihara kehidupan kami, juga keluarga yang kami cintai. Dan di malam ini kami boleh bersama datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, dengan syukur juga permohonan bahwa firman yang kau beritakan ini kiranya Tuhan membimbing kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti akan firman-Mu. Kami berdoa padamu ya Allah Tuhan kami dalam nama Kristus Yesus. Amin. Warga dan sahabat GPIB, Injil Matius pasal 22 ayat 38 dan 39. Itulah perintah yang terutama dan yang pertama. Perintah yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Demikianlah pembacaan Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang menerima firman Tuhan dan memeliharanya dalam kehidupan setiap hari. Maranatha. Warga dan sahabat GPIB dimanapun berada, saat ini disampaikan kepada kita, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tentu kita mengenal hukum yang disebut atau yang dimasuk dalam hukum kasih ini. Yang perlu kita sadari bersama dalam teks dikatakan bahwa perintah kasihilah atau hukum kasihilah sesama manusia dikatakan dia sama statusnya atau sama derajatnya dengan hukum yang sebelumnya diucapkan oleh Tuhan Yesus, yaitulah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Jadi, dikatakan perintah yang kedua yang sama dengan itu. Kata yang sama ini menekankan bahwa baik hukum kasihilah Tuhan dengan kasihilah sesama manusia, warga dan sahabat GPIB, ini dia dalam posisi yang sederajat atau setara. Ya, bahkan kita bisa katakan kasihilah Tuhan Allah itu sama dengan kasihilah sesama manusia. Nah, kita jadi ingat apa yang tertulis dalam surat Yohanes yang pertama atau surat 1 Yohanes di pasalnya yang keempat ayat 20. Jikalau seseorang berkata, aku mengasihi Allah, tetapi ia membenci saudaranya, ia adalah pendusta. Karena siapa yang tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Nah, jadi warga dan sahabat GPIB dibantu oleh pemahaman atau tulis atau teks dalam 1 Yohanes 4 ayat 20, kita bisa menyimpulkan bahwa kasihilah sesama manusia itu sama dengan mengasihi Allah. Ya. Dan ini menjadi hal yang perlu kita pahami apa latar belakangnya sampai katakan bahwa kasihilah sesama manusia itu dia punya tingkatan yang sama dengan mengasihi Allah. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, warga dan sahabat GPIB, ketika kita berbicara tentang kasih, ya, kita tahu
bahwa Allah itu adalah kasih. Dan sebagai anak-anak Allah, maka kita mencerminkan Allah dalam kehidupan kita. Sehingga kalau kita memelihara kebencian, maka sesungguhnya kita bukan anak-anak Allah, karena Allah bukan kebencian. Allah itu adalah kasih. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, yang perlu kita sadari apa yang menjadi latar belakang sampai hukum ini dikatakan sama. Hukum kasihilah sesama manusia dikatakan sama dengan kasihilah Tuhan Allahmu. Ya. Karena setelah manusia jatuh di dalam dosa, sudah dikasih Tuhan, kehidupannya dipenuhi dengan berbagai macam tantangan, di berbagai macam persoalan. Tantangan dan persoalan ini mempengaruhi kehidupan manusia itu dengan sesamanya. Dan itu seringkali relasi di antara manusia dengan sesamanya itu berwujud pada relasi yang negatif atau relasi yang merusak satu dengan yang lain. Relasi yang menuduh satu dengan yang lain, relasi yang merendahkan satu dengan yang lain. Kita ingat baik-baik ketika Allah mengetahui, ketika Allah melihat pertama kali dalam zaman Adam dan Hawa misalnya. Ketika kemudian Allah berkata, kenapa pohon ini, kenapa kamu makan buahnya? Lalu Adam berkata apa? Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, itulah yang memberikan buah. Adam menuding Hawa sebagai penyebab kesalahannya. Dan kemudian Hawa menuding ular. Di relasi yang pertama kali muncul, ya, setelah relasi yang kedua lah, relasi yang kedua yang rusak setelah manusia jatuh dalam dosa pada lima Taman Eden, itu adalah konflik di antara manusia dengan sesamanya. Saling menuding, saling menuduh, saling menghakimi di antara manusia dengan sesamanya. Korelasi yang pertama yang rusak adalah manusia bersembunyi dari Allah, arti relasi dengan Allah rusak. Nah, kemudian dampak yang kedua adalah relasi antara manusia yang kemudian dia berkonflik dengan sesamanya. Nah, konflik-konflik inilah yang kemudian membentuk, berpengaruh pada pembentukan karakter dan pribadi manusia. Ketika kemudian konflik-konflik ini muncul dan yang terjadi adalah saling meniadakan, saling menentang, saling menghancurkan, saling meminggirkan, maka pribadi akan terbentuk daripada relasi yang seperti itu adalah pribadi yang penuh dengan kebencian, penuh dengan dendam, penuh dengan kecurigaan, penuh dengan amarah, penuh dengan sakit hati, kepahitan. Dan ini semua membuat manusia semakin tidak mencerminkan dia sebagai anak-anak Allah karena pribadinya bertentangan dengan pribadi Allah yang adalah kasih. Nah, warga dan sahabat GPIB, latar belakang yang kedua inilah yang membuat mengapa sampai kasihilah sesama manusia itu dia setara dengan kasihilah Tuhan Allahmu. Karena dengan kasihilah sesama manusia, kita menumbuhkan bukan hanya pribadi kita, tapi pribadi sesama kita bertumbuh di dalam kasih itu. Kita bukan hanya mengajak diri, mendorong diri kita, memacu diri kita, mengkondisikan diri kita untuk menjadi anak-anak Allah yang adalah kasih itu, tapi juga kita mendorong, memacu, dan mengkondisikan sesama kita agar mereka juga punya pribadi seperti Allah yang adalah kasih. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, warga dan sahabat GPIB, dalam hal ini kita jadi mengetahui mengapa penting sekali kasih di dalam kehidupan beriman kita. Bukan hanya tentang apa yang sedang Allah kerjakan, sudah kerjakan dan apa yang akan Allah kerjakan dalam kehidupan segala sesuatu kita dan semua yang dijadikannya. Tapi ini tentang bagaimana kita belajar untuk menjadi pribadi
yang mencerminkan Allah dalam diri kita, yang adalah kasih itu. Jadi biasakanlah, latihlah, biasakan, dan kondisikan diri kita untuk senantiasa punya kasih dalam kata-kata, dalam tindakan, dalam pikiran, dalam hati. Dan dengan itu juga sesama kita pun akan dipacu, akan didorong untuk berlatih dan membiasakan diri juga punya kasih dalam pikiran, hati, perkataan, dan perbuatannya. Inilah yang menjadi pesan firman Tuhan kita dalam program Night Call GPIB saat ini. Kita berdoa, Bapa di surga, kami bersyukur atas kasih-Mu yang boleh menyatakan kehendak-Mu pada kami saat ini untuk memiliki pribadi yang berlatih, berusaha, dan membiasakan diri untuk menjalankan kasih Tuhan dalam kehidupan kami dengan sesama kami. Kami mohon Roh Kudus bimbing kami dan mengingatkan kami senantiasa dan memampukan kami untuk melaksanakan kehendak-Mu ya Tuhan. Menjadi pribadi yang penuh dengan kasih sebagaimana Engkau adalah Allah kami adalah kasih. Dan kami mempercayakan kehidupan kami selanjutnya ke dalam kasih ya Tuhan. Juga keluarga kami percayakan kehidupan selanjutnya dalam kasih. Tuhan pimpin kami dengan hikmat-Mu dan naungi kami dengan kuasa-Mu Tuhan dan topang kami dengan kekuatan-Mu. Demikian juga bagi keluarga yang kami cintai, kami berdoa untuk mereka agar dalam penyertaan Tuhan mereka hidup dengan baik dan sejahtera. Rumah tangga kami, anak-anak kami, orang tua kami berdoa untuk mereka ya Tuhan. Dan juga gereja-gereja-Mu Tuhan, di antaranya GPIB, persekutuan kami. Pun kami berdoa agar Tuhan menyertai setiap kami umat-Mu di dalam menjalani masa-masa Advent ini. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang menjadi korban bencana alam di Sumatera ya Tuhan, juga di Jawa dan di beberapa daerah yang lain. Kiranya Tuhan menolong, menguatkan, menghibur mereka. Tuhan membuka jalan segala sesuatu yang agar segala bantuan yang ada dapat tiba pada mereka. Dan membuka hati bagi setiap anak bangsa, terutama gereja punya Tuhan, untuk menjadi kepanjangan tangan Tuhan dalam meringankan kebutuhan saudara-saudara kami yang menjadi korban bencana alam ini. Dalam mendampingi mereka ya Tuhan, dan membimbing mereka melewati duka cita, kesedihan, kemarahan bahkan ya Tuhan, dengan bencana alam yang mereka alami. Atas begitu banyak kerugian dan kehilangan yang mereka dapat ya Tuhan. Tuhan menolong saudara-saudara kami yang menjadi korban bencana alam. Dan setiap kami, baik gereja-Mu ya Tuhan, anak-anak Tuhan, setiap warga masyarakat, dan juga pimpinan kami di negara ini, para pemimpin negara ini Tuhan, Tuhan tolong agar semuanya ini boleh melakukan apa yang baik, efektif, dan sesegera mungkin di dalam menolong saudara-saudara kami yang menjadi korban bencana. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami dalam nama Kristus Yesus. Saya berdoa, amin. Demikianlah program Night Call GPIB pada hari ini Senin 1 Desember 2025. Dimanapun warga dan sahabat GPIB berada, Tuhan berkati dan Tuhan sertai. Dan jangan lupa untuk selalu solidar satu dengan yang lain, terutama bagi saudara-saudara kita yang saat ini mengalami duka cita yang mendalam oleh karena bencana alam. Salam sejahtera, malam baik buat kita semua.